keutamaan lain dari Masjid Quba ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berwudu di rumahnya, semuanya sudah berwudu ya Bapak Ibu. Nah, karena kita akan mendapatkan keutamaan apabila kita berwudu. Ya, kalau kita tidak berwudu maka kita tidak mendapatkan keutamaannya, karena berwudu di sini merupakan syarat untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang berwudu. Itu seperti apa Bapak Ibu? Dalam hadis disebutkan mislu Uhud. Satu kirot itu seperti satu gunung Uhud. Bisa dibayangkan gedenya pahala kalau kita bisa mensolatkan. Kita mensolatkan saja tanpa mengantar jenazah tersebut ke dalam pemakaman, maka kita mendapatkan kirot. Kirot itu seperti apa? Dalam hadis tersebut selanjutnya dikatakan bahwasanya seperti dua gunung Uhud. Satu kirot itu seperti gunung Uhud. Berarti kalau dua kirot, ya, kalau dua kirot berarti berapa? Dua gunung Uhud. Ini merupakan pahala yang sangat besar, ya. Jangan disepelekan. Kalau misalnya imam mengatakan ada sholat jenazah, segera bangkit melaksanakan sholat jenazah meskipun kita tidak mengantarkannya. Ya, kalau kita mensolati jenazah maka apa pahalanya Ibu? Falahu kirot. Maka baginya pahala seperti satu kirot. Satu kirot seperti apa? Lihatlah satu kirot di depan kita tuh. Seperti satu gunung Uhud. Ya. Kemudian ya, kita masih berbicara masih berbicara tentang gunung Uhud. Salah satu keutamaan sahabat adalah sahabat ini pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena perjuangan yang mereka korbankan demi Islam dan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, kalian jangan sekali-kali mencela sahabat saya, yaitu sahabat Nabi SAW, siapapun itu. Karena kata Nabi apa? Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena apa? Kalau seandainya kalian berinfak ya seperti gunung Uhud ini dalam bentuk emas, ya, kalian tidak akan menyamai pahalanya para sahabat. Ada nggak manusia yang bisa berinfak emas ya? Dia punya emas sebesar gunung Uhud ini diinfakkan, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, infaknya ente itu tidak bisa menyamai pahalanya sahabat, walaupun secuil. Kenapa? Karena keikhlasan yang dimiliki oleh para sahabat. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan-lisan kita, ya. Kita harus jauh dari yang namanya mencela sahabat, ya. Ada orang mencela sahabat, ada orang mencela sahabat, ada yang namanya sekte Syiah, ya. Mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Nauzubillah. Baik jamaah yang kami hormati, insyaallah kita akan turun dan menjelaskan sedikit ya, di bawah ya, mungkin sama Ustadz Mufli sedikit dijelaskan, atau nanti kalau tidak sempat dijelaskan kita jelaskan ulang di atas bus ya, karena kita sudah mau sampai. Insyaallah kita akan turun berfoto dan menunjukkan ini gunung Uhud, ini namanya Jabal Ainain ya, karena di sana ada Jabal kekurangan ya, mereka dari paling dalam keadaan kelaparan, bahkan Nabi SAW sendiri mengganjal perutnya dengan apa? Dengan batu ya. Ketika para sahabat merasa kelaparan, kemudian mengganjal perutnya dengan batu, kemudian dia ingin melapor kepada Nabi SAW tentang keadaannya dia. Tapi ketika mereka melihat Nabi SAW ternyata mengganjal perutnya dengan batu yang lebih banyak, maka disitulah mereka mengurungkan niatnya ya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka menggali parit berhari-hari selama 3 hari, atau bahkan berhari-hari. Selama 3 hari mereka tidak makan apapun ya, mereka tidak makan apapun karena kondisi pada saat itu sedang kekurangan pangan. Kemudian akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rencana lain ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taruha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, menceritakan kisah perang Ahzab ini, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tatkala datang kepada kalian segerombolan tentara. Yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah tentara kaum kafir Quraisy, tentara sekutu. Idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim
jami'an wa junudan lam taroha. Ya, karena kondisi pada saat itu sahabat mengalami kekurangan pangan dan ditambah kedinginan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka dengan apa? Mengirimkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Mengirimkan